Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin ma'asyaril kurama wal aizza, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang kami hormati dan kami sayangi. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita hingga dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan taklim. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian tafsir, masih sama dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya ayyuhan nasu, he iling-iling menungso, ay ahlu Makkah, tegese penduduk Makkah. Umbudu nyembau sira kabeh, ay wahidu tegesi nauhidnu sira kabeh, rabbakum ing pangerane sira kabeh. Rupane alladzi rabbakum khalaqakum kang wis dadiaken sapa alladzi kum ing sira kabeh. Tafsirane khalaqakum ay ansha'akum, tegese nyukulaken sapa rabkum ing sira kabeh, walam takunu lan ora ana sira kabeh kusyai'an suwiji-wiji. Ya ayyuhan nas, seruan Allah, ya ayyuhan nas, he eling-eling menungso. Manusia siapa ini yang dimaksud? Ay ahlu Mekah, yaitu penduduk Mekah. Seruannya u'budu nyembau sira kabeh, ay ati'u. Wa qala Ibnu Abbas, tafsirannya wa'budu, i'budu nyembau sira kabeh, ay ati'u. Ulama tafsir yang lain mengatakan wahidu itu wattaqu, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Maksudnya daripada ibadah itu ada dua. Yang dimaksud daripada ibadah itu adalah taatlah atau takwalah. Kemudian yang dimaksud dengan kata ya ayyuhan nas, eling-eling menungso, perlu diketahui di dalam Al-Quran itu ada beberapa kalimat yang lafadznya sama, serupa, ya, serupa segi lafadz hampir sama, dan juga pengertiannya berbeda. Jadi terdapat beberapa lafadz seperti contoh an-nas, ya ayyuhan nas. Ada di dalam Al-Quran ya ayyuhal insan. Ada lafadz insun, maknanya menungso. An-nas maknanya juga menungso. Al-bashar juga maknanya menungso. Ya. Apa perbedaan antara lafadz an-nas dengan insu dengan bashar? Ini ada beberapa perbedaan. Di dalam kitab Ajaibul Quran dijelaskan bahwasanya lafadz insu sebagaimana yang terdapat di dalam ayat ma khalaqtul jinnah wal insa. Ya, itu lafadznya insa. Lafadz insa itu di dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 29 kali disebut oleh Allah.
lafadz insu. Ini berbeda dengan insan. Kalau lafadz insan itu disebutkan di dalam kitab Ajaibul Quran bahwasanya lafadz al-insan itu disebut oleh Allah sebanyak 65 kali dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, lafadz yang sama maknanya yaitu al-bashar, maknanya juga manusia. Disebut oleh Allah sebanyak 37 kali lafadz al-bashar. Lalu perbedaannya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru ya ayyuhan nas, samakah dengan kalimat insu yang dimaksud dengan ma khalaqtul jinnah wal insa? Karena di sini kalimatnya hampir sama, ya ayyuhan nas u'budu, nyembahlah. Di dalam ayat ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sama-sama ibadah. Nah, disinilah kenapa ulama-ulama tafsir disuruh menafsiri Al-Quran, karena terdapat lafadz yang muradib dan pengertiannya jauh sekali berbeda antara lafadz insu, lafadz annas dan insan. Kok andaikan kita hanya melihat terjemah, pasti maknanya sama, nggih? Manusia, insan manusia, insu juga manusia, annas juga manusia. Tetapi pengertiannya ini sangat jauh. Kalau insu yang terdapat di dalam ayat ma khalaqtul jinnah wal insa, ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Nah, lafadz insu tanpa nun di belakang, ya, bukan insan tapi insu, ma khalaqtul jinnah wal insa, itu adalah kalimat yang di dalam Al-Quran dibuat oleh Allah perbandingan antara manusia dan jin. Jadi kalimat insu itu adalah dibuat muqabalahnya jin. Tatkala di situ disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 29 ayat, lafadz insu itu sebanyak 29 kali, yang tidak bebarengan dengan lafadz jin itu hanya satu ayat. Yang 28 tatkala ada kalimat al-insu itu pasti bersamaan dengan al-jinnu. Jadi pada poinnya lafadz insun itu adalah perbandingan daripada jin. Tatkala Allah menghitobi jin, kemudian lawan kata daripada jin ini adalah manusia ini. Makanya selalu bersamaan disebut. Sebagaimana di beberapa ayat juga disebutkan, dikatakan bahwasanya wa anna donanna antakulal insa wal jinnah, insa wal jinnah, tidak mungkin insan wal jinnah, tidak mungkin, atau annas wal jinnah, tidak. Pasti tatkala ada jin di situ kalimat yang dipakai adalah insu, bukan insan, bukan annas. Makanya di dalam ulama tafsir menjelaskan bahwasanya kalimat insu itu adalah muqabalah, dibuat muqabalah di dalam Al-Quran sebagai lawan kata daripada al-jinnu. Kemudian di dalam beberapa ayat juga dijelaskan di dalam ayat yang lain, wa basyir li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi, jin dan manusia. Nah, manusia ini yang dimaksud adalah insu, yaitu yang menjadi muqabalah daripada jin ini. Makanya tidak ditemukan di dalam Al-Quran insan dan jin, tidak. Pasti insu tanpa nun di belakang. Itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 29 kali di dalam kitab Ajaibul Quran. Kemudian perbedaan dengan insan apa? Lafadz insu ini. Kalau lafadz al-insan itu disebut sebanyak 65 kali di dalam Al-Quran. Lafadz insan itu adalah bagian daripada apa? Ulama mengatakan al-insanu huwa dzalikal makhluk al-basyari al-aqil al-mukallaf. Insan itu adalah orang atau makhluk yang kejatuhan hitopnya Allah.
Kejatuhan hitop itu artinya dia yang menerima taklif, menerima hukum dari Allah, hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh, hukum haram, hukum halal. Itu namanya insu. Jadi menerima kewajiban yang kena hukumnya Allah itu insun itu. Kalimat yang dipakai di dalam Al-Quran. Kewajiban sholat itu insan, kewajiban zakat, kewajiban puasa, halal, haram, makruh itu adalah al-insu. Jadi lebih cenderung kalau al-insu itu antara batin dan dohir, ya, antara batin dan dohir. Kalau kalimat al-insu itu lebih cenderung ke batin. Gimana ya penyampaiannya? Ya, paham ini ya, paham nggak? Paham nggak? Bingung ya. Insu itu jin itu gaib dan gaib ya. Jin itu gaib. Nah, kalimat insu itu dibuat kepada hal yang lebih gaib, yang sama dengan jin begitu. Artinya sama-sama gaib. Makanya dibuat muqabalahnya jin al-insu wal jinnu. Ya. Jadi kalimat insu itu lebih cenderung kepada batin, lebih cenderung kepada gaib. Manusia kan terdiri dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Kalau insu itu lebih cenderung kepada rohaninya, makanya dibuat muqabalah jin. Nah, perbedaan dengan insan, kalau insan itu stabil, jadi di dalamnya ada batiniyah, ada zahiriyah, itu namanya insan. Makanya yang kejatuhan hitopnya Allah adalah al-insan ini. Hitop sholat, hitop zakat, hukumnya Allah lah Al-Quran. Ya. Itu jatuhnya kepada al-insan. Kenapa? Karena al-insan itu adalah al-makhluk, al-basyari, al-mukallaf, yaitu orang yang kejatuhan hitopnya Allah. Jadi tatkala orang kejatuhan hitop berarti orang itu hidup. Ya, orang itu hidup. Orang hidup itu pasti di situ ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Kalau orang itu tidak ada rohaninya berarti jasad, tidak kena hitop dia. Kalau sudah mati tidak kena hitop. Jangankan mati, tidur aja tidak kena hitop. Ya, mamanya jenengan tidur 3 hari 3 malam, dosa tidak ninggalkan sholat? Ya ndak, wong tidur kok. Yang kena hitop itu yang sadar. Walaupun tidak tidur, tapi tidak sadar dia, kayak orang gila, nggak ngerjakan sholat. Dosa ndak? Ya tidak dosa. Kenapa? Karena tidak sadar. Jadi yang kena hitopnya Allah, taklifnya Allah itu adalah orang yang normal, dhahirun wa batinan. Jadi ada jasad di situ, juga ada roh. Kalau roh tok ya tidak mungkin kena taklifnya Allah, tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau roh tok itu kuntilanak berarti ya. Kuntilanak itu tidak wajib sholat ya. Tidak wajib sholat. Maka yang kena hitopnya Allah, hukumnya Allah itu di situ terjadi perpaduan antara zahir dan batin. Itulah yang dimaksud al-insan al-basyari al-mukallaf. Ya. Makanya dikatakan bahwasanya allamal insana ma lam ya'lam. Orang yang diulang oleh Allah sesuatu yang tidak diketahui. Diulang itu berarti orangnya hidup. Ya, batinnya hidup, zahirnya hidup. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari kata annas, ya, yaitu basyar, basyarun menungso. Yang sehingga dikatakan basyar itu adalah jasadun wa hayatun, jasad tingkah, lebih cenderung kepada jasadiyah, basyar itu. Ya. Kalau insu itu lebih cenderung kepada rohaniyah. Kalau insan jasmani dan rohani. Tapi kalau basyar itu lebih cenderung kepada zahir, kepada jasad. Makanya di dalam kitab Ajaib dikatakan huwa jasadun wa hayatun. Lebih cenderung kepada jasadnya dan juga hayahnya, tingkah zahirnya. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran
menunjukkan tentang lafadz besar itu lebih cenderung kepada kemanusiaannya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang kufar tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak, memproklamirkan bahwasanya ana rasulun, aku adalah rasulnya Allah, yang diberi wahyu. Apa kata orang-orang kafir? Ma antum illa basyarun mislana, kamu itu tidak ubahnya manungso koyo aku. Jadi kemanusiaannya ya, apa namanya, lebih mengarah kepada manusia biasa, kepada basyariahnya, kepada jasadiahnya. Mereka tidak melihat sesuatu yang ada pada diri Rasulullah, pada batin Rasulullah, tapi lebih cenderung kepada menungso zahir, yang sehingga dikatakan ma antum illa basyarun misluna, kamu tidak lebih seperti kami, menungso biasa. Artinya ditinjau dari segi zahir. Makanya dikatakan jasadun wa hayatun, dan itu disebut oleh Allah sebanyak 37 kali. Itu perbedaan antara lafadz insu dan juga lafadz insan serta lafadz bashar. Kalau bashar lebih cenderung kepada jasad, ya. Kemudian kalau insan lebih cenderung zahir dan batin. Kemudian lafadz insu lebih cenderung kepada rohani karena dibuat muqabalah makhluk halus, ya. Jin. Ya ayyuhan nas. Kemudian Allah menyerukan ya ayyuhan nas. Lafadz an-nas itu apa, nas? An-nas itu ismu jam'in, yaitu isim jamak, lebih mutlak, jadi mencakup ke semuanya. An-nas. Makanya dikatakan isim jamak. Siapakah yang disuruh oleh Allah? Ahlu Makkah. Ya. Wa'budu wahidu rabbakum alladzi khalaqakum. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kalian, ai ansya'akum, mewujudkan kalian, mengadakan kalian dari ketidakadaan. Ya, ansya'akum walam takunu syai'a, kalian telah diwujudkan oleh Allah ke dunia dari ketidakadaan. Ya. Makanya kalimat khalaqakum itu kalimat sakti, ya. Kalimat yang membedakan antara Tuhan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Itu khalaq, ya. Alladzi khalaqakum. Ini kalimat sakti. Karena kalimat khalaqakum ini menjadi penentu bahwasanya itu betul-betul Tuhan. Menjadi pembeda antara Tuhan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Contoh, tatkala seseorang mengaku Tuhan, ya, mengaku Tuhan, pernah tidak dia menciptakan gunung? Tuhan itu menciptakan lautan tidak? Tuhan itu menciptakan langit tidak? Tuhan itu menciptakan sungai tidak? Atau bahkan menciptakan bumi sebagai hamparan tidak? Tidak, jawabannya. Tidak pernah satupun selain Allah menciptakan sesuatu. Makanya kalimat khalaqa ini kalimat sakti, kalimat pembeda antara Tuhan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Walaupun umpamanya ada Tuhan yang luar biasa saktinya, tanyakan, pernah menciptakan langit enggak? Alladzi khalaqas sama, pernah menciptakan bulan enggak Tuhan? Oh, pernah menolongku. Bukan pertolongan yang ditanyakan, fasilitas. Karena pembeda antara Tuhan yang asli dengan Tuhan-Tuhanan itu adalah menciptakan. Itulah yang tidak dimiliki oleh Tuhan yang lain, yang diaku Tuhan oleh orang, yaitu Tuhan Allah menciptakan, yaitu suatu sifat al-khaliq. Itu kalimat yang pembeda antara Tuhan yang lain, antara Tuhan Allah dengan Tuhan yang lain. Makanya di sini dikatakan
sembahlah Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, menciptakan dari apa? Ketidakadaan menjadi ada. Itulah yang dimaksud dengan nikmatul ijad. Nah, Tuhan yang lain tidak bisa menciptakan. Paling Tuhan yang lain itu menjadi makmul, diciptakan. Ya. Kalau Allah menciptakan, fa'il, pelaku. Ya, pelaku kalau Allah. Tapi kalau Tuhan-Tuhan yang lain itu adalah objek. Kenapa? Karena diciptakan. Satu contoh, nyembah kayu. Kayu apa? Diciptakan oleh Allah. Nyembah umpamanya batu, berhala ya diciptakan. Ada yang menciptakan. Siapapun yang selain Allah itu statusnya makmul atau objek, diciptakan. Inilah yang dimaksud daripada alladzi khalaqakum ay ansa'akum lam takunu syai'an. Kalian itu diciptakan oleh Allah. Makanya nikmat Allah yang paling agung sebelum nikmat Islam, nikmat iman, nikmat-nikmat yang lain. Pertama, nikmat yang paling agung yang kita dapatkan dari Allah, nikmatul ijad, nikmat keberadaan kita ke dunia. Itulah yang dimaksud alladzi khalaqakum. Nah, Allah menciptakan kita. Di dalam menciptakan nikmatul ijad itu juga Allah mengasih fasilitas. Makanya di sini dikatakan alladzi khalaqakum ay ansha'akum wa lam takunu syai'a walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan juga orang-orang yang sebelum kalian Allah juga menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian. Siapakah orang sebelum kalian itu? Disebutkan bahwasanya yang dimaksud dari sebelum kalian adalah makhluk yang ada di dunia ini. Makhluk yang ada sampai ke Nabi Adam dulu. Itu namanya alladzi min qablikum. Lalu di mana Fir'aun yang mengaku Tuhan diciptakan, menjadi objek juga. Siapapun yang diciptakan, umpamanya Nabi Isa diciptakan. Tidak ada yang menciptakan Tuhan selain Allah, itu tidak ada yang menciptakan. Semua statusnya adalah objek. Makanya alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka pertanyaannya, tatkala menjadi suatu perdebatan dan suatu perhilapan, cukup satu pertanyaan saja, kapan Tuhanmu menciptakan langit? Kapan Tuhanmu menciptakan bumi? Kapan Tuhanmu menciptakan lautan? Karena lautan ada sebelum Tuhanmu ada. Langit ada sebelum Tuhanmu ada. Satu kata kunci untuk membedakan kebenaran Tuhan yang hakiki dengan Tuhan yang dituhankan, yaitu ada pada sifat al-khaliq, yaitu menciptakan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kalian wa khalaqalan dadiaken sapa Allah alladzina ing wong akeh min qablikum kang saturungi sira kabeh la'allakum menawa sira kabeh iku tattaquna pira-pira wong kang takwa. Allah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang yang takwa. Harapannya dengan apa? Bi ibadatihi, dengan ibadah kepada Allah. Ya. Jadi takwa, jalannya takwa. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Bertakwalah kepada Allah dan cari lantaran. Jadi bukan hanya disuruh bertakwa, cari lantaran yang membuat kita takwa. Dengan apa? Di sini dikatakan bi ibadatihi, dengan jalan menyembah Allah, dengan jalan ibadah kepada Allah. Mungkin dengan kita memperbanyak sholat, kita mungkin jadi orang yang takwa. Atau dengan memperbanyak sedekah bagi orang-orang yang kaya, atau dengan memperbanyak mengajar bagi orang-orang yang berilmu, atau memperbanyak kemanfaatan, kemaslahatan umat bagi para pemimpin. Karena porsinya manusia itu dewi-dewi. Jangan sampai orang yang berilmu
Ya, tidak mau ngajar justru malah sedekah. Orang yang berharta justru mengajar tidak mau sedekah. Ini kewalak-walik. Ya. Dunianya tidak normal. Kenapa? Karena tidak bisa maksimal. Orang yang mengajar kudune wong ahli ilmu, orang yang sedekah kudune para saudagar, para tajir. Ya. Demikian juga para penguasa dengan kebijakannya mungkin dia menjadi seorang yang bertakwa seperti Harun ar-Rasyid. Ya. Dengan kebijakan-kebijakan. Jadi banyak jalan menuju ketakwaan. Di situ yang penting nilainya biibadatihi. Dengan banyak ibadah, mungkin dengan banyak baca Al-Qur'an, dengan banyak sholat malam, ya, dengan membanyak zikir, memperbanyak istighfar. Pada poinnya bertakwalah atau memperbanyaklah daripada ibadah yang sehingga kalian sampai kepada la'allakum tattaqun. Wa la'alla fil asli at-tarajji, lafaz la'alla di dalam lafaz la'allakum itu at-tarajji faedahnya. Tarajji itu apa? Tarajji itu mengharap sesuatu yang dekat. Itu namanya tarajji. Lawan kata daripada tarajji adalah tamanni. Kalimatnya bukan la'alla tapi laita. Kalau la'alla di dalam Al-Qur'an dikatakan la'alla berarti kejadian yang jatuh setelahnya lafaz la'alla itu dekat dan kemungkinan besar didapat. Contoh la'allakum tattaqun. Kalimat takwa ini, ketakwaan ini bisa kita dapat. Artinya bukan hal mustahil dan bukan hal yang jauh enggak. Karena pakai la'alla. Kok andaikan pakai laita, laita ini adalah apa? Laita itu litamanni. Tamanni itu apa? Mengharap sesuatu yang mustahil, yang jauh dan tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Kalau di dalam ilmu gramatika nahwu dikatakan di dalam satu contoh di sana laitas syababa ya'udu yauman. Orang sudah sepuh, ya, umur 75 tahun, wis ubanan, ya, kemudian ngomong laitas syababa ya'udu yauman. Semoga aku kembali muda lagi. Mungkin enggak? Ya. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Itu laita. Nah, di sini kalimatnya pakai la'alla. La'alla itu kebalikan daripada laita. Berarti kalau la'allakum di sini tattaqun, lafaz tattaqun itu kemungkinan kita didapat dan itu dekat sekali. Dengan satu catatan di sini biibadatihi, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Makanya Al-Qur'an itu sebenarnya indah. Tatkala direnungi, diresapi, Al-Qur'an asli ini ngomel-ngomel awak dewi. Ya. Wong kalau mau dengar Quran asli ini awak dewi pas mau coba ya dionek-onek ke kalau Al-Qur'an asli ini. Cuman mergo kebal, ya. Mergo kebal ya. Dionek-onek Quran ramanti-manti. Asli ini Quran ngonek-ngonek. Jadi wong takole bodoh. Wong budullah la'allakum tattaqun. Ini kan ngonek-ngonek awak dewi. Ya, la'allakum tattaqun. Mergo nek awak dhewe durung takwa. Ya. Itu indahnya baca Al-Qur'an. Makanya kalau baca Al-Qur'an itu sak maknani. Jangan banyak-banyak baca Al-Qur'an, ya. Jangan banyak-banyak, tapi lebih banyak kepada perenungan. Lebih banyak kepada talaah. Ya. Bukan hanya baca, ya. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, jadi Iqra pertama baca, Iqra kedua kemudian menelaah. Ya, menelaah. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya bacaan. Kalau cuma bacaan nanti tidak ada bedanya dengan koran. Ya. Jadi Al-Qur'an itu dibaca, kemudian renungi isinya, dipahami, kemudian diamalkan. Ya, sehingga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, ya, maka
Allah Subhanahu wa taala utiya walidahu tajan minan nar, maka Allah memberikan kepada orang tuanya, memakaikan kepada orang tuanya mahkota dari nur. Orang yang mengamalkan Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi. Seorang anak belajar Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka orang tuanya besok dipakaikan oleh Allah di akhirat tajun min nur, mahkota dari cahaya. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi, cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Kebayang ndak kok andaikan sini pakai mahkota ya, sini pakai mahkota, padange koyo opo? Siji wae luwih padang karo srengenge. Jejer-jejer sampai wong 1000 padange koyo opo sumber di padang mahsyar. Itu orang tuanya. Bagaimana seorang pelakunya? Ya. Baru orang tuanya yang dipakaikan tajun min nur, dau'uhu ahsanu min dau'is syams fi buyutid dunya in kana fi. Maka cahayanya lebih padang daripada cahaya matahari. Makanya punya anak, kita tidak bisa baca Quran, ya. Jangan dendam. Ya, jadi orang tua jangan dendam. Alah, aku ndak iso maca Quran le. Kowe gen ngrasake piye rasane ra iso maca Quran. Kowe yo ora iso maca Quran. Kowe koplak jenenge. Ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita ndak bisa baca Quran, ya. Kita mungkin sudah sulit, ya, tapi tidak ada kata terlambat. Sudah sulit, anak kita dukung, ya, anak kita dukung. Kenapa? Karena manfaat daripada anak yang membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, pertama kali yang diangkat derajatnya adalah orang tuanya. Orang tuanya dipakaikan mahkota dari nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dukung, ya, anak-anak kita. Sore jangan biarkan belayang, suruh TPA. Tidak bisa diajar diri, taruh di madin, taruh di TPK. Karena itu yang akan mengangkat derajat kita. Alladzi khalaqakum la'allakum tarji. Wa fi kalami ta'ala ditahqiq, dan di dalam la'allakum tattaqun adalah tahqiq. Tahqiq itu apa? Tahqiq itu pasti terjadi. Ya, tahqiq itu pasti terjadi. Artinya apa? Kok andaikan orang tersebut pertama ubudullah, menyembah Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, pasti. Jadi cara menerjemahnya bukan semoga kalian menjadi orang bertakwa, tapi pasti kalian menjadi orang yang takwa. Kenapa? Karena faedahnya tahqiq. Tahqiq itu pasti terjadi. Bukan la'alla. Jadi ada dua pendapat ulama, ada yang mengartikan la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ada yang mengartikan la'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa catatannya? Ubudullah wahidu, bertauhidlah kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat lain, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul jihad, betul-betul mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, yakin, maka Allah akan kasih petunjuk di dalamnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, alladzi rupani ja'ala kang wis dadiaken sapa alladzi ay khalaqa takasi dadiaken sapa alladzi lakum maring sira kabeh, dadiaken al arda ing bumi dadi firasan ing lemek halun. Iku dadi hal, ya, bisatun tegese kang dadi lemek, yaftarisu kang dadi akan lemek so apa ardun, kang dadi lemek apa so dadi akan sapa Allahu ing ardun. La ghayata fi shalabah, ora ana katok iku maujud fi shalabah ing dalam atose awil layunati utawa empuke. Fala yumkinu maka ora mungkin apa istiqrar netepi alaihi ngatasi ardun. Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan Allah menciptakan bagi kalian al-ardh firasha. Ya. Allah menciptakan kalian bumi sebagai hamparan, sebagai lemek, firas. Ya.
Wassama lan ing langit binaan, dan juga langit dijadikan atap oleh Allah. Ini yang saya maksud kalimat sakti itu. Makanya terkala eyel-eyelan ada ndak? Terkala eyel-eyelan tentang masalah ketuhanan, cukup satu pertanyaan ini saja. Kapan Tuhanmu menciptakan langit? Ada ndak di dalam kitabmu? Kitab yang kau yakini, yang menjadi tuntunan daripada ajaranmu, bagaimana proses daripada Tuhanmu menciptakan langit? Proses daripada pengakuan daripada Tuhanmu menciptakan bumi. Kalau Allah jelas, Allah sendiri mengatakan alladzi khalaqa arda firasha was-samaa binaa. Allah dat yang menciptakan bumi sebagai lemek bagi kita, hamparan, was-samaa binaa, dan Allah yang menciptakan langit sebagai atap. Ini merupakan wujud daripada hujjahnya Allah yang akan mematahkan daripada semua hujjah para Tuhan-Tuhan yang selain Allah, yaitu dengan dibuktikannya apa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasy was samaa bina. Ini bukti yang sangat akurat, dan ini tidak akan terjadi di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan, kitab samawi, seperti dalam kitab Zabur, seperti dalam kitab Taurat, seperti dalam kitab Injil. Tidak akan ada kalimat yang menandingi ini. Ya. Kenapa? Karena semuanya diturunkan oleh Allah kepada mereka. Jadi tidak mungkin Tuhan mereka yang diaku Tuhan itu membuat kalam seperti kalam yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak mungkin kok Nabi Muhammad mengatakan Muhammad adalah menciptakan langit. Tidak mungkin. Muhammad menciptakan bumi. Kenapa? Karena Al-Quran turunnya kepada Nabi Muhammad. Jadi kok lucu, kok Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, kok isinya kalamnya Nabi Muhammad, kan lucu. Berarti ini bukan, Nabi Muhammad ini statusnya menerima kalamnya Allah, menerima. Ya, jadi kok andaikan kitab-kitab Injil, yang menerima kitab Injil itulah yang menjadikan daripada apa? Uhiyahnya, wahyunya Tuhan turun kepada dia. Jadi Injil itu adalah kalamnya Allah, bukan kalamnya orang yang menerima. Paham gak? Bukan kalamnya orang yang menerima Injil, sama dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalam Allah. Jadi di dalam Al-Quran isinya adalah kalamnya Allah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau dalam ilmu bahasa itu adalah kalam yang langsung atau kalam yang tidak langsung. Disitulah kalimat sakti daripada Allah, sebukti daripada ketuhanan Allah. Alladzi khalaqal arda khalaqalakumul arda firasya was samaa binaa. Allah yang menciptakan bumi, dan juga Allah yang menciptakan langit sebagai atap, sakfan, tegese atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, wa anzala lan nurunaken sapa Allah minas samaa'i saking langit ma'an ing air. Fa akhraja mukun li ngetoaken sapa Allah bihi kelawan ma min anwa'is samarat, ay minas samarat, saking pira-pira buah-buahan, rizqan hale dadi rezeki lakum maring sira kabeh. Allah yang telah menciptakan daripada langit dan menurunkan air dari langit, ya, ay minas sahab. Sama itu apa? Sama itu adalah atas. Atas itu sama namanya, ya. Jadi sama itu makna asal kosakatanya sama itu bukan langit tapi atas. Apapun yang ada di atas itu sudah masuk sama namanya. Sama itu atas. Sahab, mendung, itu ya termasuk sama. Makanya di sini dikatakan anzala minas sama. Allah menurunkan hujan dari langit. Coba kok andaikan kita secara ilmu IPA, ya. Hujan dari mana? Prosesnya hujan dari mendung. Kenapa dikatakan sama? Lalu langit itu apa? Apakah yang dimaksud langit itu sahab, mendung itu, atau justru benda lain yang berlapis 7? Ya. Makanya dikatakan samawat, piro-piro langit. Kalau sahab tidak mungkin dikatakan piro-piro langit. Ya.
Makanya makna sama itu asal kata daripada sama yaitu atas. Apapun yang ada di atas itu bisa dikatakan sama, termasuk sahab, termasuk mendung. Yang sehingga masuk dalam bagian mana ba'minal ardi wa mana nazala minas sama. Air itu turun dari langit dan keluar dari bumi. Walaupun pada hakikatnya adalah dari mendung itu. Makanya di sini tafsirannya ay minas sahab, yaitu dari mendung, air langit gitu. Air hujan. Kemudian dari air hujan itu fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ini juga bagian daripada kebesaran Allah. Kemudian dari air hujan yang satu warna menumbuhkan minas samarot dari beberapa buah-buahan. Buah mangga hujannya sama. Duren ya hujannya sama. Anggur ya hujannya sama airnya. Satu air hujan mampu menumbuhkan ribuan buah-buahan, padahal yang menyirami satu air hujan, satu warna. Makanya di sini dikatakan fa akhraja bihi minas samarot, dari beberapa buah-buahan. Padahal airnya satu air hujan mampu menumbuhkan ribuan buah-buahan. Rizqal lakum, yang ini menjadi rizki bagi kalian. Ay ta'kulunahu, yang telah menjadi makanan bagi kalian, menjadi rizki bagi kalian. Wa ya la yahfuna wa la yakunu ilahan illa man yahlu. Dan janganlah kalian menjadikan wa ta'lifuna bihi dawabakum, dan juga kalian bisa makan daripada rizki buah-buahan itu, dan juga binatang-binatang ternak kalian, yaitu dari air hujan bisa tumbuh rumput, bisa tumbuh buah-buahan yang menjadi rezeki, buah pisang, buah pepaya dan lain-lain menjadi rezeki dan juga menjadi makanan bagi kita dan juga binatang kita. Fala taj'alu. Pada poinnya apa yang ingin disampaikan Allah panjang lebar menceritakan kepada kita, ya. Mulai dari awal, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, wahai manusia sembahlah Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dari ketidakadaan menjadi ada. Dari air mani menjadi ada manusia, dari tanah menjadi manusia, dari air yang hina menjadi orang yang mulia. Allah ciptakan itu, yang disebut dengan nikmatul ijad. Kemudian setelah Allah menciptakan kita yang disebut dengan nikmatul ijad, Allah tidak zalim. Allah menciptakan sesuatu lengkap dengan rezekinya. Allah menciptakan sesuatu lengkap dengan fasilitasnya. Fasilitas apa? Bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya. Bukan hanya itu, Allah juga melengkapi kita dengan nikmatul imdad, nikmat keberlangsungan, ya, keberlangsungan hidup, agar kita tetap menjaga kehidupan ini dan merawat kehidupan ini dengan ibadah. Terbukti apa nikmat imdad itu, nikmat keberlangsungan ini? Alladzi fa anzala minas sama'i ma'an. Ini namanya nikmatul imdad, ya. Fa anzala minas sama'i ma'an, kemudian Allah turunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, kemudian dari air hujan itulah akan tumbuh beberapa buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki daripada Allah kepada kalian. Ini namanya nikmatul imdad, nikmat keberlangsungan. Allah kasih rizki melalui buah-buahan, buah jagung, buah padi. Itu nikmat imdadnya. Yang pertama tadi alladzi khalaqakum, itu namanya nikmatul ijad, nikmat wujudnya manusia ke dunia tanpa kita pinta. Pernahkah kita berdoa, ya Allah wujudkan aku? Enggak kan? Kita tidak pernah berdoa sebelum lahir ke dunia, kita tidak pernah berdoa agar diwujudkan dunia, tidak pernah. Itu namanya nikmatul ijad, alladzi khalaqakum. Kemudian nikmatul imdadnya apa? Anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Allah turunkan dari langit air hujan, dan dengan air hujan itu ditumbuhkanlah buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kalian. Allah telah menjadikan kita ke dunia dari ketidakadaan. Kemudian Allah memelihara kita, memberi rezeki kepada kita. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Poin yang ingin disampaikan oleh Allah hanya satu. Fasilitas ini, matahari ini, rembulan ini, langit ini, bumi ini PNKP.
Rizki PN kabeh. Poinnya hanya satu yang diharapkan oleh Allah, fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu moko aja dadiaken sapa sira kabeh lillahi maring Allah andadan ing pira-pira syuraka. Pira-pira pepadan. Satu yang dipinta oleh Allah, janganlah kalian menjadikan syirikat, menjadikan syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah. Jangan jadikan Tuhan-Tuhan yang lain itu sesembahan selain Allah. Itu hanya yang dipinta oleh Allah. Allah tidak minta imbalan apa-apa. Allah tidak minta suku bunga. Kuandaikan ngasih sesuatu, Allah tidak minta lebih dari apa yang diberikan, enggak. Yang dipinta Allah bukan materi, yang dipinta Allah bukan pajak, enggak. Allah hanya minta satu, fala taj'alu lillahi andada. Jangan jadikan Allah itu sesembahan daripada selain Allah. Allah hanya minta agar kita bertauhid kepada Allah, jangan syirik kepada Allah. Syirik itu apa? Syirik itu di sini ditafsirkan syurakaun fil ibadah, yaitu syirik di dalam ibadah. Syirik di dalam ibadah menurut Ibnu Abbas itu ada dua. Yang pertama adalah ilahukum, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Yang kedua rijalukum, yaitu orang-orang pemimpin-pemimpin dari kalian. Satu contoh begini, kalau menganggap Tuhan selain Allah sudah biasa, menyembah selain Allah itu sudah sembahan yang umum, ya, sembahan yang umum, pasti sudah jelas syirik, dan ini akan dihindari oleh orang Muslim. Tetapi tafsiran yang kedua ini yang sulit dihindarin. Kenapa? Karena di sini rijalun yukawimuna lakum, orang-orang yang menguasai kalian. Ini repot. Kok andaikan kita ada di bawah orang lain, ya. Kita masuk dalam suatu sistem organisasi ataupun dalam suatu sistem departemen, di mana di situ adalah departemen korup. Ya. Kita harus kebacut masuk di dalamnya dengan masuk usaha yang sulit, bahkan kita bayar, masuknya habis ratusan juta. Kemudian sistem itu ternyata sistem korup. Kita mau keluar dari sistem itu wis kebacut entek oke. Ya. Kalau tidak keluar, kita pasti sudah masuk di dalam syurakain, dalam tatanan korupsi yang tidak bisa dihindari. Ini yang dimaksud syuraka fi rijalin yuqawi, itu yang sulit. Kalau nyembah tidak mungkin kita, ya, nyembah berhala, nyembah kayu, tidak mungkin, karena kita sudah bertauhid kepada Allah. Tetapi tafsiran yang kedua ini yang sulit kita hindari. Tatkala kita masuk dalam suatu sistem, di mana sistem itu sistem yang tidak baik, mau keluar kita repot, ya, karena akan kehilangan pekerjaan. Tidak keluar kita bertentangan dengan hati nurani. Ini yang dimaksud syuraka. Ya. Sebenarnya kita bukan tidak menyembah Allah, tapi melanggar, menentang Allah melalui larangan Allah. Itu penafsiran yang kedua. Makanya ini bagian daripada bagian daripada fala taj'alu lillahi andada. Jangan sampai jadikan selain Allah itu Tuhan di dalam kita beribadah. Wa antum hale utawi sira kabeh iku ta'lamuna, padha ngerti sira kabeh, dan kalian sudah tahu bahwasanya Allah adalah hak, la ilaha illallah adalah hak, dan hanya itu yang dipinta oleh Allah. Allah tidak meminta kita materi, tidak meminta hal yang lebih, tidak meminta hal yang membebani kepada kita melebihi kapasitas kita, tidak. Tetapi Allah hanya minta fala taj'alu lillahi andada, bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita, memberi hidayah kepada keluarga kita, anak istri kita selalu istiqomah di dalam ketauhidan kepada Allah.
istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah jamila shamila wa khairat ad-dunya wal akhirah wa ala mana wa aslafuna shalihun bi sirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.